Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini kami dari kelas 10-2 kelompok 7 akan menjelaskan ke teman-teman sekalian mengenai materi ukuran penyebaran data kelompok. Selanjutnya aja di sini ada identitas anggota kelompok kami. Saya Vinatri Sakira. Dan ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada range, lalu hamparan, lalu simpangan kuartil, deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu dapat memahami konsep dasar dari materi, lalu memahami berbagai jenis ukuran penyebaran data, lalu mampu menghitung ukuran penyebaran data kelompok, dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan hasil ukuran penyebaran. Saya Rashiko Zarfa Syukrina, absen 32. Jangkauan atau range. Jangkauan atau yang bisa disebut juga dengan range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil pada suatu data tunggal. Untuk sebaran data kelompok, nilai data terbesar diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai data terkecil diambil dari nilai tengah kelas yang terendah. Rumus dari jangkauan adalah XI maksimal dikurang dengan XI minimal. XI maksimal dapat diambil dari nilai data terbesar dan XI minimal dapat diambil dari nilai data terkecil. Selanjutnya adalah contoh soal dari jangkauan. Tentukan jangkauan dari data pada tabel berikut. Pada tabel tersebut terdapat data, frekuensi, dan juga titik tengah. Sebelum menjawab soal, saya akan menjelaskan cara mendapatkan titik tengah dari data-data tersebut. Data pertama adalah 2 sampai 6. Langkah pertama adalah menjumlahkan kedua angka tersebut. 2 ditambah 6 adalah 8. 8 dibagi 2 adalah 4. Maka titik tengah dari data pertama adalah 4. Data kedua adalah 7 sampai 11. 7 ditambah 11 adalah 18 dan 18 dibagi 2 adalah 9. Maka titik tengah data kedua adalah 9. Lalu, cara mudah untuk mencari titik tengah pada data-data seterusnya adalah dengan mencari selisih dari titik tengah data pertama dengan titik tengah data kedua. 9 dikurang dengan 4 adalah 5, maka selisih dari titik tengah pertama dengan titik tengah kedua adalah 5. Lalu titik tengah kedua dijumlahkan dengan 5. Hasilnya adalah 14. Maka titik tengah data ketiga adalah 14. 14 ditambah 5 adalah 19, dan seterusnya. Pada soal tersebut yang dibutuhkan adalah titik tengah terbesar dan titik tengah terkecil. Titik tengah terbesar adalah 24 dan titik tengah terkecil adalah 4. Dengan rumus XI maksimal dikurang dengan XI minimal sama dengan 24 dikurang 4, hasilnya adalah 20. Maka jangkauan dari data pada tabel berikut adalah 20. Berikut adalah contoh soal kedua dari jangkauan. Tentukan jangkauan dari distribusi frekuensi tersebut. Pada tabel tersebut terdapat nilai, frekuensi, dan titik tengah. Sebelum menjawab soal, saya akan menjelaskan ulang cara mendapatkan titik tengah dari data-data tersebut. Data pertama adalah 41 sampai 49. Langkah pertama adalah menjumlahkan kedua angka tersebut. 41 ditambah 49 adalah 90. 90 dibagi 2 adalah 45. Maka titik tengah dari data pertama adalah 45. Data kedua adalah 50 sampai 58. 50 ditambah 58 adalah 108. 108 dibagi 2 adalah 54. Maka titik tengah ke data kedua adalah 54. Lalu, untuk mencari titik tengah data lainnya adalah dengan menggunakan selisih dari titik tengah data pertama dengan titik tengah data kedua. 54 dikurang 45 adalah 9. Titik tengah kedua dijumlahkan dengan selisih atau 45 ditambah 9 adalah 63. Maka titik tengah data ketiga adalah 63. Dan seterusnya. Pada soal tersebut, yang dibutuhkan adalah titik tengah kelas terbesar dan titik tengah kelas terkecil. Titik tengah kelas terbesar adalah 90 dan titik tengah kelas terkecil adalah 45. Maka, dengan rumus XI maksimal dikurang XI minimal sama dengan 90 dikurang 45, hasilnya adalah 45. Maka, jangkauan dari distribusi frekuensi tabel tersebut adalah 45. Saya Fatih Rahmat Putra dari kelompok 7 tentang ukuran penyebaran data kelompok. Saya dari kelas 10-2. Di sini saya akan
membahas tentang jangkauan antar kuartil atau yang biasa disebut juga hamparan. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Q1 disebut kuartil bawah dan Q3 disebut kuartil atas. Rumus Q1 adalah 1/4 dikali N sama dengan TB 1/4 N min FK per FQ kali P. Q3 sama dengan 3/4 kali N sama dengan TB 3/4 N min FK per FQ kali P. Kalau Q1 dan Q3 sudah kita temuin, maka rumus yang digunakan adalah Q3 min Q1. Langsung saja ke soal pertama, carilah jangkauan antar kuartil dari soal tersebut. Pertama-tama kita cari dulu nilai N. Dengan bagaimana cara kita mencari nilai N, kita jumlahi dulu di semua angka di frekuensi. 9 tambah 11 tambah 17 tambah 12 tambah 8 tambah 3 hasilnya 60. Kita double check, kita buat table baru di FK atau faktor kumulatif. Taruh dulu 9 tambah 11 20, 20 tambah 17 37, 37 tambah 12 49, 49 tambah 8 57, dan 57 tambah 3 sama dengan 60. Langsung saja letak Q1 sama dengan 1/4 N sama dengan 1/4 dikali 60 sama dengan 15. Angka yang barisan yang sudah memuat 15 itu ada di 20, di FK 20. Jadi kita garis bawahin di barisan kedua 20, 11, dan 21, min 31. Langsung saja Q1 sama dengan TB tambah 1/4 N min FK per FQ kali P sama dengan 20,5. 20,5 didapetin dari yang digaris bawahin tadi. Di 21 kurang 0,5 sama dengan 20,5. Ditambah 1/4 kali 60 min 9. Ini 9 dapat dari mana? Dapat dari di atas 20 itu kan 9. Jadi taruh 9 per 11. 11 itu yang tadi kita garis bawahin di frekuensi 11. Kali 11. 11 dapat dari mana? Dari 32 dikurang 21 sama dengan 11. Langsung saja 20,5 tambah 15 min 9 per 11 dikali 11. Hasilnya 20,5 tambah 66 per 11. 66 dibagi 11 sama dengan 6. Jadi 20,5 tambah 6 sama dengan 26,5. Tersebut adalah hasil dari Q1. Langsung saja ke Q3. Letak Q3 sama dengan 3/4 kali N sama dengan 3/4 dikali 60 sama dengan 45. Angka yang sudah memuat 45 itu ada di FK barisan keempat yang 49. Jadi kita garis bawahin di 49, 12 sama 43 min 53. Q3 sama dengan TB tambah 3/4 N min FK per FQ kali P. 42,5 dapat dari 43 dikurang 0,5 tambah 3/4 kali 60 min 37 dapat dari di atas 49 ada 37 per 12 yang frekuensi ini kali 11 454 dikurang 43. 42,5 tambah 45 min 37 per 12 kali 11. Hasilnya jadi 88 per 12. 42,5 tambah 7,3 sama dengan 49,8. 88 dibagi 12 hasilnya 7,3 ya. Jadi hasilnya itu buat Q3 49,8. Langsung saja kita hitung semuanya. Diketahui Q1 sama dengan 26,5, Q3 itu 49,8. Yang ditanya itu kan H ya, H itu kan jangkauan antar kuartil atau bisa disebut juga H sama dengan Q3 dikurang Q1. Kita jawab aja H sama dengan Q3 min Q1. Q3 itu 49,8, Q1 itu 26,5. Jadi 49,8 dikurang 26,5 hasilnya 23,3. Jadi jangkauan antar kuartil dari soal tersebut adalah 23,3. Lanjut ke soal yang kedua. Kita cari jangkauan antar kuartil juga. Kita pertama-tama cari nilai N, menjumlahkan faktor FI 6 tambah 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasilnya itu 20. Untuk double check kita buat dulu tabel yang lain yang FK. Set. Kita taruh 6 tambah 8 sama dengan 14, 14 tambah 3 sama dengan 17, 17 tambah 2 sama dengan 19, 19 tambah 1 sama dengan 20. Udah bener ya, N sama dengan 20. Pertama-tama kita cari Q1. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N sama dengan 1/4 kali 20 sama dengan 5. Angka yang sudah memuat 5 itu ada di barisan pertama, FK-nya di 6. Jadi kita ambil yang baris pertama, kita garis bawahin atau enggak kita buletin. Q1 sama dengan TB tambah 1/4 N min FK per FQ kali P. 31 dikurang 0,5 sama dengan 30,5 ditambah 5 min 0. Kenapa 0? FK-nya karena di atas 6 tidak ada angka lagi kan. Jadi kita tulis saja 0 per 6 dapat dari FI kali 10. 10 dapat dari 41 dikurang 31 sama dengan 10. Sama dengan 30,5 tambah 5 per 6 kali 10. 30,5 tambah 8,3 sama dengan 38,8. Jadi hasil dari Q1 adalah 38,8. Next. Kita cari di Q3. Letak Q3 sama dengan 3/4 dikali N sama dengan 3/4 kali 20. 4 tambah 20 kita bagi set habis dikali 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi kita cari yang sudah memuat 15, ada di 17. Jadi kita garis bawahin yang FK barisan ketiga, FI barisan 3 dan nilainya juga barisan 3. Set. Q3 sama dengan TB tambah 3/4 N min FK per FQ kali P. 50,5 dapat dari 51 dikurang 0,5 buat TB. 15 dapat dari yang kita cari di N tadi ya, min 14. Atas 17 ada 14 per 3 yang FI ini, dan P dapat dari yang 10 dapat dari 61 dikurang 51. Hasilnya 10.
sama dengan 50,5 tambah sepertiga kali 10. Sepertiga kali 10 sama dengan 3,3, jadi 50,5 tambah 3,3 hasilnya 53,8. Q1 dan Q3 sudah kita temukan nilainya, jadi kita tinggal hitung semuanya. Yang diketahui Q1 itu 38,8 dan Q3 itu 53,8. Ditanyanya itu kan H ya, jadi kita jawab H sama dengan Q3 min Q1. Q3 nya itu 53,8, Q1 itu 38,8, jadi 53,8 dikurang 38,8 hasilnya 15. Perkenalkan, nama saya Ardika Aldoksuma dari kelas 10-2. Jangkauan semi interkuartil SIQR kelompok adalah setengah dari selisih antara kuartil atas dan bawah kelompok data SIQR, juga disebut sebagai simpangan kuartil atau deviasi kuartil. Rumus dari simpangan kuartil adalah H sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1. Ini contoh soal yang pertama. Pertama-tama kita perlu mencari frekuensi kumulatif terlebih dahulu dengan cara PK pertama sama dengan PI, lalu PK yang kedua ditambah dengan PI yang kedua, jadinya 5 ditambah 6 sama dengan 11, seterusnya sampai selesai. Setelah itu kita akan mencari letak Q1. Pertama-tama 1/4 dikali 47, yaitu N nya dari total frekuensi, jadinya 11,75, berarti letak Q1 ada di nilai nomor 3. Setelah itu Q1 sama dengan 87,5, dari 88 dikurang 0,5 lalu ditambah 11,75 dikurang 11 dari PK nomor sebelumnya per 4 dikali 4, yaitu dari 88 dikurang 84 hasilnya 88,2,25. Setelah itu cari Q3 nya sama dengan sebelumnya, tapi untuk letak Q3 1/4 diganti menjadi 3/4, jadinya adalah 35,25. Berarti Q3 ada di nomor 6. Lakukan seperti cara yang tadi, dan di sini kita mendapatkan hasil Q3 yaitu 101,75. Lalu kita hitung simpangan kuartil QD sama dengan 1/2 dikali dalam kurung Q3 dikurang Q1, yaitu 1/2 dikali dalam kurung 101,75 dikurang 88,25, yaitu 6,75. Lalu contoh soal yang kedua pakai cara yang sama seperti sebelumnya, dicari dulu PK nya 4 ditambah 6 dan seterusnya, lalu cari letak Q1 yaitu 12, berarti ada di nilai ketiga. Setelah itu cari nilai Q1 49,5 ditambah 12 kurang 10/8 dikali 10 sama dengan 52. Lalu letak Q3 yaitu 36, berarti ada di nomor 6. Lalu hitung Q3 79,5 ditambah 36 kurang 34/8 dikali 10 sama dengan 82. Setelah itu tinggal 1/2 dikali dalam kurung 82 kurang 52 sama dengan 15. Nah, selanjutnya itu ada simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai min atau rata hitungannya, dilambangkan dengan SR besar. Untuk rumusnya yaitu SR sama dengan sigma FI dikali XI min X rata-rata per sigma FI. Sigma yaitu dijumlahkan semuanya atau totalnya, FI yaitu frekuensi, XI titik tengah, X yang ada tanda strip di atasnya itu rata-rata hitungan. Nah, selanjutnya kita bakal ke pembahasan soalnya nih. Jadi dari tabel tadi kita perlu menambahkan beberapa kolom ke samping lagi nih. Jadi kolom pertama itu ada nilai X, kedua frekuensi, ketiga titik tengah, keempat FI dikali XI, kelima yaitu X mutlak XI min X rata-rata, dan terakhir yaitu FI dikali mutlak XI min X rata-rata. Nah, jadi cara yang pertama kita perlu menentukan dulu titik tengahnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa lihat di sini nilai X ada 41 sampai 49. Jadi kita perlu tambahkan 41 dengan 49 dibagi 2. Jadi hasilnya itu 45. Itu adalah titik tengahnya. Lalu kolom selanjutnya itu FI kali XI. Frekuensi dikali titik tengah, 3 dikali 45, yaitu 135. Kolom selanjutnya yaitu mutlak XI min X rata-rata. Kita perlu mencari dulu nih X rata-ratanya, yaitu dengan cara total dari FI dikali XI, yaitu 2376 per 36, yaitu total dari frekuensi. Jadinya X rata-ratanya yaitu 66. Nah, dengan begini kita bisa kurangin langsung.
Jadi titik tengah dikurangi rata-rata 45 dikurangi 66 sama dengan minus 21. Tetapi karena ada mutlak, jadi 21-nya plus ya teman-teman. Lalu di kolom selanjutnya yaitu FI dikali mutlak XI min X rata-rata. Kita tinggal kalikan frekuensi yaitu 3 dengan 21 sama dengan 63. Nah, setelah semuanya terisi full, sudah terisi penuh semuanya, kita tinggal cari deviasi rata-ratanya dengan total dari FI kali mutlak XI min X rata-rata per total dari frekuensi yaitu 36. Jadi 374 per 36 sama dengan 10,38. Di sini juga kita ada contoh soal kedua. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Langsung aja kita bahas. Seperti tadi, kita perlu menambahkan beberapa kolom ke samping dulu. Setelah ditambahin, kita langsung aja cari 2 di tengahnya, yaitu 20 tambah 24 per 2 sama dengan 22. Lalu FI dikali XI 4 dikali 22 sama dengan 88. Cari dulu X rata-ratanya. X rata-ratanya berarti total dari FI dikali XI yaitu 1710 per total frekuensi 50 sama dengan 34,2. Berarti 22 dikurangi dengan 34,2 hasilnya adalah minus 12,2. Tapi karena ada mutlaknya jadi plus. Nah, terakhir yaitu FI dikali mutlak XI min X rata-rata 4 dikali 12,2 hasilnya 48. Nah, setelah kita melengkapi seluruh datanya, kita bisa mencari SR-nya. Total dari FI dikali mutlak XI min X rata-rata yaitu 274,4 per 50. Hasilnya adalah 5,48. Halo guys, perkenalkan aku Muhammad Rifkin Firdaus, aku absen 25. Aku dari kelas 2. Aku kali ini mau jelas tentang materi ragam atau varians. Langsung aja, ragam itu nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Kalau rumusnya itu ada S kuadrat 2 sama dengan sigma FI dikurang sigma FI terus dalam kurung XI kurang X min kuadrat 2 dibagi dengan N atau jumlah data guys. Nah, contoh soalnya ini kayak ada nilai 46, 50, 51, 55, 56, 60, 61, 65, 66, 70. Nanti ayo teman-teman, pokoknya kan nanti kita cari nilainya kan 46 sampai 50. Nanti kalian cari tengah-tengahnya itu 48 itu dimasukin ke XI. Nanti XI udah ketemu XI-nya, nanti kalian kali ini FI kali dengan XI, nanti udah dikaliin, nanti keluar jumlah 144. Nah itu habis itu kan XI kurang dengan rata, jadi kayak 48 dikurang dengan 49 sama dengan min 11 gitu. Habis itu kalian kuadranin 11 kali 11 dikuadranin jadi 121. Nah gitu, nanti kalian semua. Terus habis itu kalian masukin ke FI kali XI min X rata X min atau rata jadi kuadratin jadi 313. Nah ini FI kali XI dikurang X min atau rata-rata dikuadratin kuadrat 2 jadi 3 kali 111 sama dengan 363. Nanti kalau semuanya udah kalian gabungin udah semuanya ketemu, nanti kalian jumlahin nih kayak ada sigma itu kayak bentukan kayak E. Nanti kayak FI frekuensinya kalian jumlahin jadi 30. FI kali XI nya kalian jumlahin, ini masuk sigmanya 1770. Nah nanti semua dijumlahin, nanti terus yang terakhir tuh gabungin juga yang FI kali XI min dikurang X min atau kuadrat 2 tuh, nanti kalian semua jumlahin jadi 1070. Jadi kalau udah kalian masukin ke rumusnya, kayak rumusnya ini kan tadi yang atas sigma FI di terus ada XI kurang X min kuadrat 2 dikurang N atau jumlah tuh.
ketika yang hasilnya 1070 dibagi 30, hasilnya 35,7 seperti itu guys. Oke, di sini ada soal latihan lagi untuk yang kedua, ragam. Tentukan ragam dari data tabel di samping. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama kita perlu menambahkan kolom lagi ya untuk cara-caranya. Oke, jadi yang pertama kita perlu menentukan dulu titik tengahnya. Dengan cara 50 ditambah 54 per 2, hasilnya adalah 52. Lalu 52 dikalikan dengan 3, yaitu frekuensinya, adalah 156. Setelah itu kita perlu mencari dulu X rata-ratanya dari total dari FI kali XI, yaitu 3130 dibagi dengan 50, total frekuensi adalah 62,6. Jadi tinggal kita kurangi saja, 52 dikurang 62,6 adalah minus 10,6. Lalu minus 10,6 kita kuadratkan menjadi 112,36. Setelah kita kuadratkan, kita kalikan lagi dengan frekuensi, yaitu 3. Berarti 112,36 dikali 3 adalah 337,08. Nah, setelah kita mengisi semua datanya, kita lengkapi semua datanya, kita totalkan FI dikali dalam kurung XI min X rata-rata kuadrat. Total semuanya adalah 1432. Kita bagi dengan total frekuensi, yaitu 50, sama dengan 28,64, dan itu adalah ragamnya. Simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Singkatnya, ia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Itu juga didefinisikan sebagai rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data ukur dari nilai rata-rata data tersebut. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N-1 yang N-1 untuk data sampel N kurang dari 30. Kalau N doang, data populasi N lebih dari sama dengan 30. Adalah contoh soal pertama, berapakah simpangan baku dari tabel di atas. Jadi pertama kita perlu cari dulu titik tengahnya, yaitu 30 tambah 39 per 2, yaitu 34,5. Lalu dikalikan dengan frekuensinya, yaitu 3 jadi sama dengan 103,5. Setelah itu kita cari X rata-ratanya. Total dari FI X XI dibagi dengan total frekuensi jadinya 50, baru XI nya dikurangi dengan 50, yaitu jadinya 15,5. Terus kita kuadratkan min 15,5 nya jadi 240,25. Lalu kita kalikan dengan frekuensinya, yaitu 3 sama dengan 720,75. Setelah datanya terisi semua, kita bisa hitung simpangan bakunya karena N nya kurang dari 30. Maka N harus dikurang dengan 1, jadinya akar 1,895 per 19 sama dengan 9,98. Lalu yang kedua sama seperti sebelumnya. Pertama kita perlu cari titik tengahnya, yaitu 41 tambah 49 per 2 sama dengan 45. Lalu dikalikan dengan frekuensi, yaitu 3 jadinya 135, dan X rata-ratanya total XI dikali XI 22,376 dibagi dengan total frekuensi 36 sama dengan 66. Lalu kita kurangkan titik tengahnya dengan 66 jadinya min 21. Setelah itu kita kuadratkan menjadi 441 dan dikali lagi dengan frekuensi, yaitu 3 sama dengan 1,323. Setelah datanya terisi semua, baru kita hitung simpangan bakunya. Karena N lebih dari 30, maka N tidak dikurang dengan 1, jadinya akar 4,861 per 36 adalah 11,26. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal HOTS nih, teman-teman. Jadi di sini ada grafik, soalnya itu data disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Grafiknya merupakan ojif positif, perhatikan data pada ojif di samping. Tentukan ragam dari data diagram tersebut. Pertama-tama kita perlu ubah dulu nih grafiknya ke tabel. Itu gimana tuh 31 sampai 40 kok tiba-tiba bisa kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lihat data dari grafik tuh yang di bawah 30,5
kita harus tambahin dulu dengan 0,5 yaitu 31 sampai 40,5 harus dikurangin dulu dengan 0,5 jadinya 40. Jadi data pertama ada 31 sampai 40. Data kedua 40,5 harus ditambah dulu dengan 0,5 jadinya 41. Nah, 50 sampai 50,5 tersebut harus dikurangi dulu dengan 0,5 jadinya 50. Nah, dari situ kalian tinggal hitung seterusnya ya. Nah, lalu kalau FI-nya gimana cara dapatnya? Tinggal dikurangin aja. 15 dikurang 7, 28 kurang 15 dan seterusnya. Nah, di sini udah ada pembahasan lengkapnya nih. Jadi pertama-tama kita perlu cari dulu titik tengahnya. 31 ditambah 40 per 2. Hasilnya adalah 35,5. Selanjutnya itu FI dikali XI. 7 dikali 35,5. Hasilnya 248,5. Nah, selanjutnya itu XI min X rata-rata. X rata-rata kita perolehnya dari total FI dikali XI yaitu 2162 per total dari frekuensi yaitu 40. Nah, kita bagi jadinya adalah 54,05. Dari situ kita bisa kurangin 35,5 dikurang dengan 54,05 yaitu minus 18,55. Selanjutnya kita kuadratin minus 18,55-nya. Jadi hasilnya adalah 344,1. Nah, setelah itu kita kalikan frekuensinya yaitu 7 dengan hasil kuadrat tadi 344,1. Hasilnya adalah 2408,7. Nah, setelah melengkapi semuanya kita dapat mencari ragamnya nih. Oke, jadi ragamnya di sini kita tulis dulu rumusnya lalu kita cocokkan. Jadi total dari FI dikali XI min X rata-rata kuadrat adalah 6767,8 per N. N-nya adalah 40. Jadi sama dengan 169,19. Berikut adalah soal-soal dari ukuran penyebaran data kelompok. Pertanyaan pertama mengenai jangkauan, pertanyaan kedua mengenai jangkauan antar kuartil, pertanyaan ketiga mengenai jangkauan semi interkuartil, pertanyaan keempat mengenai simpangan rata-rata, pertanyaan kelima mengenai ragam, dan pertanyaan keenam atau yang terakhir adalah simpangan baku. Selanjutnya adalah daftar pustaka kami. Tautan tersebut berisi sumber-sumber informasi yang kami dapat. Demikian isi presentasi kami dari kelompok 7 mengenai materi ukuran penyebaran data kelompok. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.